Saudara, PSSI menerima kepastian dari FIFA terkait lawan timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan 4 negara akan berpartisipasi dalam FIFA Series 2026. FIFA Series 2026 di Indonesia digelar 27 hingga 30 Maret 2026. Arya menyebut 4 negara, Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, Kepulauan Solomon, dan Indonesia berpeluang menghadapi Saint Kitts and Nevis di laga pembuka. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut Saint Kitts and Nevis akan jadi lawan awal skuad Garuda. Sepertinya kami akan melawan Saint Kitts and Nevis, lalu Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan bertemu di final. Seperti yang kami kutip dari laman kompas.com. Indonesia akan menjadi tuan rumah ajang FIFA Series 2026. Turnamen dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. FIFA Series 2026 di Indonesia akan digelar pada 27 Maret hingga 30 Maret 2026. Selain tuan rumah Indonesia, 3 peserta lain adalah Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, serta Kepulauan Solomon. Dalam laga pembuka, skuad Garuda akan menjamu Saint Kitts and Nevis dan Kepulauan Solomon menantang Bulgaria di semifinal. Pemenang laga semifinal akan berlaga di babak final yang digelar 30 Maret. Tim yang kalah akan memperebutkan tempat ketiga. FIFA Series akan menjadi debut John Hartman sebagai nahkoda baru skuad Garuda. John Hartman menyebut ajang FIFA Series jadi awal untuk menetapkan standar dan kerangka timnas, serta berusaha meraih kemenangan pertama dari tim asal benua Eropa. Good start. Set the mindset, set the standards, cultural framework, tactical framework, clarity for the players, set the standards for our future. And if we can, make some history. Can we be the first team to beat a European opponent? That's the start. Sebagai pertandingan resmi di bawah naungan FIFA, hasil mini turnamen ini bakal berpengaruh pada ranking Indonesia, sekaligus jadi tolak ukur melihat performa John Hartman. John Hartman akan debut di FIFA Series 2026. Hartman juga berambisi mengalahkan tim asal Eropa dalam ajang ini. Kita bahas soal target Hartman di FIFA Series ini bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam, Bungkus. Selamat malam, Ibrahim. Ini jadi ajang debut seorang Hartman, tapi tadi kita lihat bersama ada target, ada misi ambisi yang diselipkan dari Hartman. Bicara soal kerangka nih, Bung. Apa tanggapan Anda soal ini? Iya, saya pikir pertandingan perdana itu memang menjadi penting bagi Hartman karena dia baru sekali ini menangani tim, sehingga kerangka tim yang dia bikin, yang dia bangun untuk pertandingan ini menjadi sangat penting, yang mungkin akan menjadi tolak ukur untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya ya, terutama untuk menghadapi event yang lebih serius. Misalnya kejuaraan AFF atau nanti selanjutnya yang lebih berat lagi di Piala Asia 2027. Nah, Hartman saya pikir sudah melakukan hal yang baik dengan melakukan tour untuk menemui pemain-pemain Indonesia untuk melihat perkembangan mereka, sehingga dugaan saya di FIFA Series nanti Hartman mungkin tidak akan banyak melakukan perubahan terhadap kerangka tim, mungkin akan mempertahankan kerangka tim yang sudah dibangun sebelumnya oleh Sintayong dan Patrick Kluivert, cuma mungkin akan ada sedikit penyempurnaan di beberapa posisi yang mungkin sudah dia lihat melalui perkembangan terakhir dari hasil pemantauan dia. Apakah ini termasuk juga yang disiapkan oleh seorang Hartman untuk ambisinya cetak sejarah menjadi tim pertama yang mengalahkan Eropa, tim dari Eropa? Iya, peluang itu ada karena memang salah satu lawan kita nanti kemungkinan besar adalah Bulgaria ya. Meskipun kita kan juga belum tahu apakah Indonesia bisa melewati Saint Kitts and Nevis di pertandingan pertama. Kalau misalkan kita berhasil kan kita bisa melaju ke final dan mungkin bertemu Bulgaria. Tapi terlepas dari itu saya pikir Hartman menyadari betul bahwa ekspektasi publiknya sangat tinggi kepada dia ya, karena emang benchmark yang sudah dibuat oleh timnas itu kan sudah cukup tinggi, sehingga dia juga menyadari tantangannya cukup berat, ekspektasi publik juga cukup tinggi. Nah, ketika ekspektasi publik tinggi, tantangan berat, ini apakah akan berpengaruh pada nanti kualitas atau standar tim yang dibentuk oleh Hartman?
Iya, untungnya seperti yang saya bilang tadi, materi pemain yang akan dia miliki di pertandingan FIFA Series tidak akan banyak berubah ya. Tidak akan ada pemain naturalisasi baru, tidak akan ada banyak juga perubahan dari komposisi pemain yang sebelumnya sudah dipanggil untuk kualifikasi putaran ketiga dan keempat, sehingga relatif lebih mudah bagi dia untuk meneruskan dengan kerangka tim yang sudah dibangun. Dan saya pikir cara main Herman pun tidak akan banyak berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya, entah itu Clifford, entah itu Sintayong. Dia saya pikir juga akan lebih pragmatis melihat bahwa sebetulnya perkembangan timnas sudah cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir, sehingga mungkin tidak akan terlalu banyak melakukan perubahan yang drastis dan lebih banyak upaya menyempurnakan. Saya pikir poinnya di situ. Hetman tidak akan melakukan banyak perombakan, tapi lebih menyempurnakan tim yang sudah setengah jadi ini. Kalau tidak banyak perombakan, hanya tinggal menyempurnakan, bagaimana dengan waktu nih? Apakah persiapan dengan 2 minggu atau 1 bulan jelang turnamen ini dimulai cukup, Bungkus? Iya, bahkan sebetulnya persiapannya tidak sampai 1 bulan ya, karena ketika timnas berkumpul, mungkin waktu berkumpulnya hanya beberapa hari, tidak sampai sepekan mungkin. Sehingga memang dalam kondisi seperti itu, pilihan yang paling realistis, yang paling pragmatis, ya memang tidak melakukan banyak perubahan drastis, tapi di pertandingan pertama dan kedua mungkin nanti yang dilakukan oleh Hetman, dia lebih banyak mengevaluasi, melihat komposisi yang ada sekarang, dan mungkin baru perubahan itu akan dilakukan pada saat event yang lebih besar. Misalnya di uji coba FIFA pada bulan Juni, pada bulan September, pada bulan November, dan finalnya nanti di puncaknya nanti di Piala Asia. Momen bagi Hetman tuh menurut saya memang bukan di FIFA Series ini. Iya. Ini lebih banyak merupakan pemanasan bagi dia. Tapi ini kita yang juga masih ditunggu, belum ada kabar soal asisten pelatih. Nah, kalau Anda misalkan bicara soal menyempurnakan kerangka tim yang sudah ada, catatan dari Anda apa saja, Bungkus? Iya, yang pertama saya pikir Hetman harus punya jajaran pelatih, asisten pelatih terutama, yang bisa berkomunikasi dengan dia ya. Nah, ini penting sekali karena dia kan hanya membawa staf kepelatihan dalam jumlah yang terbatas. Sehingga komunikasi akan menjadi faktor kunci. Yang kedua, saya pikir dia juga butuh jajaran asisten pelatih yang punya pendekatan sama dengan dia. Sebagian besar pelatih Eropa termasuk Hetman ini kan pendekatannya saintifik ya. Dia menggunakan data, dia menggunakan hasil-hasil analisis. Jadi bukan sekedar pelatih itu punya nama besar, asisten dia punya nama besar, punya pengalaman panjang, mungkin bukan itu yang dia cari. Tapi orang-orang yang punya kemampuan komunikasi bagus, punya pendekatan kepelatihan yang berbasis saintifik ya. Itu saya pikir yang akan membedakan dia mungkin dengan pemilihan asisten-asisten pelatih sebelumnya. Tapi publik juga harus paham, ini sebagai debut ya, bukan ujian sebenarnya, agar publik juga ekspektasi bisa diatur, bisa dikelola ya, Bungkus. Iya, betul. Jadi tidak bisa kita di pertandingan pertama dan kedua mungkin nanti yang dilakukan oleh Hetman melihat tim kita ini berada di level yang melompat ya. Mungkin akan sulit untuk melakukan seperti itu. Tapi setidaknya kalau Hetman bisa menjaga level performa tim ini sama bagusnya dengan di kualifikasi putaran ketiga dan keempat, itu saja sudah merupakan kredit tersendiri. Karena ini pertandingan-pertandingan pertama yang menurut saya akan menjadi momen bagi Hetman untuk melihat kemampuan sebenarnya. Dia kan selama ini hanya melihat melalui tayangan video, hanya melihat pertandingan pemain dalam bentuk yang terpisah-terpisah. Tapi sebagai tim mungkin baru akan melihat nanti bulan Maret. Dan itu bukan hal yang mudah bagi pelatih untuk langsung beradaptasi dengan situasi tersebut. Oke, terima kasih untuk ulasannya Bungkus di program Kompas Malam hari ini.